So, oke guys, welcome to Bacarito. Akhirnya kita bikin video lagi dan ini tentang uji coba yang Indonesia lawan Lebanon, Indonesia lawan Taipei dan Under 23 kemungkinan. Ya, kita nggak lolos ya Under 23 ke Piala Asia. Kemungkinan gua akan bahas Under 23 ini yang ya terakhir lah, juga nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dari Under 23. Kita mulai dari Under 23-nya dulu yang nggak lolos. Kita kalah 1-0 ya, kita kalah dengan perlawanan karena kita satu grup dengan Korea Selatan. Sebenarnya Korea Selatan juga nggak mainnya nggak bagus-bagus banget, cuma kita juga nggak main bagus ya teman-teman ya. Kita punya semangat, kita punya mentalitas untuk bikin peluang, tapi lagi-lagi Indonesia di Under 23 ini adalah pemain yang rata-rata ya, rata-rata itu hampir sama dengan yang di bawah STY. Cuma ada beberapa yang berubah ya, tapi ya lagi-lagi gue bilang kayak ini memang murni kualitas pemainnya aja teman-teman. Mau digimanain lagi? Banyak yang bilang ketika STY kita bisa bla 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 bla. Ya, sepak bola itu nggak kayak gitu guys. Lihat kita segrup dengan siapa, dan hari ini kita segrup dengan Korea Selatan dan yang dipilih cuma satu gitu. Kayak misalnya gue ambil contoh yang paling gampang ya, yang paling bagus di Under 23 kemarin itu hanya kipernya. Kipernya aja teman-teman, Cahya ya. Dan salah satu contoh yang paling gampang bagaimana cara mereka memahami permainan, apalagi ketika mereka ketinggalan, ketika bola itu udah ada di tangan kiper, si Cahya ini berusaha untuk melihat posisi pemain temennya teman-teman. Dia rushing atau bergegas gitu ke depan, mau ngelempar bola secepat mungkin, tapi teman-temannya nggak ngambil posisi guys. Gua yang paling gue sesalkan itu, ini udah murni memang pemahaman permainan sepak bola dari masing-masing pemainnya aja. Gue ngerti mereka capek ya, tapi gue ngerti juga kalau pemain Korea juga capek guys. Ya, ini yang satu hal yang perlu diingat, pemain Korea itu juga capek gitu. Tapi ketika mereka harus ngambil posisi, mereka ambil posisi. Pemain kita enggak. Berkali-kali gue lihat ketika bola ada di tangan Cahya, yang udah bersinar banget kayak di pertandingan itu, pemain lainnya nggak nyari posisi. Mereka cuma jalan santai guys. Banyak yang mereka capek, ya pemain Korea juga capek guys. Justru itulah yang harus kita manfaatkan. Ini rumah kita gitu kan. Mentalitas kita seharusnya terjaga di sana gitu. Tapi apresiasi kalau mereka bermain mati-matian ya. Tapi seperti yang gue bilang, lebih ini murni karena kualitas pemainnya aja. Dan banyak yang bilang mungkin, kalau gitu ini pelatihnya dong yang nggak punya variasi taktik. Taktik apa lagi yang mau diinginkan guys? Coba bilang sama gue. Kalian yang para jago-jago pemahaman bolanya, coba bilang sama gue. Dari 4 back ke 3 back udah dilakukan. Dari menyusur lebar lapangan sampai ke drive through bola udah dilakukan. Posisi pemain ya ini masalah pemain sih. Gue bilang aja ini memang kualitasnya aja. Mau apa lagi? Crossing udah dilakukan, tapi crossingnya juga nggak terlalu bagus. Drive through passing udah, direct ball udah, long ball udah, memanfaatkan lebar lapangan udah. Apalagi? Variasi apa lagi yang kalian ada di kepala kalian itu apa gitu? Gua banyak ngelihat orang bilang ini pelatih nggak punya variasi taktik. Udah bilang aja variasi taktik menurut kalian itu apa? Terus coba kalian implementasikan sendiri ketika kalian main sepak bola. Itu kalau kalian paham bola. Tapi banyak orang yang cuma biasanya membaca doang guys. Karena semua variasi udah dilakukan gitu. Tapi pemainnya memang nggak mampu. Itu aja, sederhana aja, pemainnya emang gak mampu. Mau diapain? Lu letak Guardiola sekalipun di sana, tetap aja hasilnya akan sama. Gue jamin. Mau diapain? Itu sama kayak Manchester City sekarang. Guardiola itu pelatih top, tapi pemainnya itu belum mampu untuk menerapkan apa yang diinginkan pelatih. Sederhana aja. Gue ngeliat waktu Manchester City kalah lawan Tottenham, dari tengah ke belakangnya bolong guys. Gak mungkin pelatih nggak notice itu gitu. Tapi pemainnya kurang mampu gitu, memahami apa yang diinginkan pelatih. Nah sama. Jadi kalau bilang, berarti ini kan salahnya Vandenberg. Kenapa dia milih pemain itu? Pertanyaan gue cuma satu. Sekarang masalahnya di Liga 1
Yang lebih baik dari mereka siapa? Mana? Gak ada teman-teman. Yang ada sekarang ini itulah yang terbaik. Yang bilang, oh ada Detan. Ya terus memang kenapa? Gak akan merubah apapun gitu. Karena waktu gue masih ingat STY yang sebelum dipecat, dia main di Piala AFF doang, Detan juga ada. Malah gak lolos grup kan, sama aja. Yang lain-lainnya juga ada. Jadi ini bukan masalah satu pemain aja, tapi ini lebih kayak satu kesatuan guys. Dan banyak yang bilang, ya kenapa nggak dilatih? Gue udah bilang berkali-kali, timnas itu tempatnya pemain jadi. Yang ngelatih pemain itu klub. Asal muasal dari pemain hebat itu klub, nggak pernah dari timnas guys. Gue selalu bilang kayak gitu aja. Timnas itu sebenarnya cuma ngambil pemain jadi aja gitu. Lu nggak ngelatih lagi dasar sepak bola di timnas, walaupun itu timnas under gitu. Yang punya hak dan yang wajib melakukan itu klub. Udah sesederhana itu aja. Dan ini adalah cerminan dari kualitas liga. Gue bilang kayak gitu aja teman-teman ya. Mungkin sedikit menohok, tapi ini adalah cerminan dari kualitas liga. Pemain muda ini harus dilatih, harus digembleng, basic dasar sepak bolanya mereka harus paham. Dan mereka harus berlatih itu. Gue nggak bilang mereka jelek, gue nggak bilang mereka nggak punya bakat. Mereka cuma belum paham aja. Gue nggak tahu sampai kapan mereka akan paham tentang basic dasar sepak bola. Atau kayak misalnya pemahaman taktik. Contohnya kalau lu udah ketinggalan kayak gitu, seperti yang gue bilang, bola udah di tangan kiper, mereka jalan santai cuy. Mereka nggak cari posisi untuk counter gitu loh. Lu luar biasa coy. Kalau dibilang capek ya, semua pemain capek guys. Dan itu resiko jadi pemain bola atau atlet gitu. Jadi mungkin ya udah untuk under ini gue ngerasa kalau gini dah, kalau kita punya kesempatan untuk punya pemain dari luar yang main abroad, udah ambil aja. Dicampur dengan pemain kita, tapi komposisinya tetap sama seperti senior. Gue harus bilang bahwa harus setengahnya atau lebih dari pemain yang ada di starting line up itu bisa memahami dasar-dasar sepak bola, main bola lah istilahnya. Gue bilang dulu kan, cerminan dasar sepak bola kita di liga apa? Gue nggak tahu. Klub ini ngambil pemain bagaimana? Apakah mereka ngelihat, oh ini anak bisa ngelewatin 2-3 pemain, dia berarti pemain hebat. Kan gue udah bilang guys, kalau gue cari pemain bola, gue akan cari pemain yang bisa passing. Gue nggak akan cari pemain yang nggak bisa passing, walaupun dia bisa ngelewatin 10 pemain lawan. Udah gitu aja lah kasarnya, walaupun nggak ada orang yang bisa ngelewatin 10 pemain lawan ya. Tapi kasarnya gitu, gue akan cari pemain yang bisa passing, bisa keeping bola, dan punya visi bermain. Udah 3 itu aja pakem gue itu guys. Kalau cari pemain bola, kalau gue punya klub. Terus gue akan ngelatih klub gue itu, di klub gue itu pemain-pemain muda ini dasarnya apa? Passing. Itu dulu gitu. Passing, dribbling, shooting, crossing, itu dilatih. Tapi gue nggak perlu orang yang bisa ngelewatin 2-5 pemain gitu. Karena pemain seperti itu nggak akan ada tiap hari. Nah udah gitu aja guys, gue bilang. Pemain seperti itu nggak akan ada tiap hari. Jangankan tiap hari, 50 tahun sekali aja belum tentu ada cuy. Tapi lucunya pemain kita ini suka kayak gitu. Dan ini cerminan gitu. Cerminannya itu kadang-kadang ke bawah sampai senior. Ada pemain yang pinter, ada pemain yang stabil, ada pemain yang bagus. Di senior itu ada 2. Kalau gue bilang 3 lah, ambil 3 lah. Cerminan pemain-pemain pintar yang dia nggak terpengaruh dengan aromanya liga, yang dimana pemain-pemain muda itu kebanyakan ngebawa bola kemana-mana, terus kayak keeping bola terlalu lama, dueling on the ball, berlama-lama dengan bola justru menurunkan tempo permainan dan kehilangan momentum. Nah, pemain yang pintar seperti itu seperti apa? Gue bilang aja, kalau di senior itu gue suka dengan Rido itu pemain yang paling stabil dan dia udah kebukti lah ya selama ini. Tampil di timnas itu nggak pernah mengecewakan. Nah yang baru-baru ini yang sangat-sangat gue senengin adalah tumbuhnya bakat-bakat baru gitu. Gue nggak pernah bilang kan kalau orang pemain di Liga 1 ini jelek. Cuma mungkin gue mesti bilang gemblengannya. Gue bilang gemblengan di klubnya itu jelek. Gitu aja guys.
Gue sarankan buat klub latih pemain itu passing. Gak usah ngelatih mereka itu ngebawa bola sampai ngelewatin 2-3 pemain. Passing aja, main simple. Nah, yang paling gue suka satu lagi siapa? Kambuaya. Ini pemain pintar gitu loh. Gua banyak melihat pemain Liga 1 itu lama-lama dengan bola. Mereka nggak tahu timing decisionnya untuk ngoper bola itu kapan gitu. Tapi Kambuaya ini beda. Dia tahu kapan harus nahan bola. Dia tahu kapan harus drive through pass. Itu penting banget gitu loh. Dia melihat pemain di depannya berlari dan memang ada kemungkinan dikasihnya drive through pass atau passing through gitu ya. Pasti melewati antara back. Dan itu berhasil beberapa kali di timnas senior kemarin ketika lawan Lebanon. Bedanya kita nggak bisa cetak gol, kita kehilangan oleh, udah gitu aja. Dan Kambuaya ini jenis pemain, tipe pemain yang pintar banget gitu. Dan gue suka ngelihat pemain seperti ini. Lu cuma harus main simple, nggak harus memperumit keadaan, nggak harus memperumit diri sendiri gitu. Dengan begitu, lu berkontribusi untuk tim, lu berguna untuk tim. Satu lagi siapa? Yance. Bukan, Jacob. Kalau nggak salah ya. Yang di back kanan. Tayuri bersaudara kan ada 2. Yang back kanan. Nah, dia bermain simple. Lu nggak perlu berlama-lama dengan bola. Lu nggak perlu ngelewatin 2-3 pemain. Kenapa? Karena resikonya gede. Lu tuh back kanan. Ya, itu satu hal yang perlu diingat. Lu back kanan. Lu adalah defender sebenarnya. Lu harus bekerja sama dengan winger kanan. Nah ya, si Jacob ya kalau nggak salah ya. Iya, back kanan lah pokoknya. Dia melakukan itu dengan simple. Back kiri, Dean James itu melakukannya juga sama. Berkolaborasi dengan pemain yang ada di sebelah kiri. Dan itu dia bermain simple. Crossingnya bagus banget si Dean James. Perlu diapresiasi gitu. Tapi ketika babak udah 60, 70 kalau nggak salah, 75, 80 lah. Masuk saudaranya Sayuri, masuk Marcelino. Kalian udah bisa lihat perbedaannya di mana. Gue nggak perlu ngomong lagi gitu. Nah, kalian udah bisa lihat perbedaannya di mana. Orang yang tahu caranya bermain simple, bermain mudah aja, nggak mempersulit diri sendiri, dengan orang yang bermain rumit dan mempersulit diri sendirinya sendiri. Itu guys. Gue nggak bilang mereka pemain jelek, tapi mereka kayak decisionnya, timingnya, sama momentumnya, mereka kehilangan semua. Kadang-kadang gue paham, misalnya yang nomor 7. Ya gue nggak usah sebut namanya aja lah, gue nomornya aja lah ya. Tapi bek kiri nomor 7 udah gitu aja. Gue ngerti kenapa dia mau main seperti itu gitu. Kadang-kadang lu kalau udah dia kehilangan ritme bermain sebenarnya. Dan dia itu kayak ya wajar sebenarnya bahwa gue bilang kayak gini guys. Lu sebagai pemain sepak bola, menit bermain itu adalah segala-galanya. Gak bisa enggak. Menit bermain itu segala-galanya. Kalau lu kehilangan menit bermain, ada beberapa hal yang kehilangan dari diri. Pertama, fisik. Fitnya. Fisik lu udah pasti jauh tertinggal dengan orang-orang yang reguler main. Yang kedua, ritme bermain udah pasti kehilangan. Yang ketiga, decision timing lu pasti lu kehilangan karena lu nggak tahu kapan lu harus ngumpan, kapan lu harus bawa bola, kapan lu harus nahan. Lu bakal kehilangan 3 ini teman-teman. Dan itu kelihatan kan? Pemain nomor 7 ketika masuk selalu kehilangan ritmenya. Gue nggak bilang dia pemain jelek, gue bilang selalu pemain nomor 7 ini pemain yang sebenarnya masih mentah gitu. Gue bisa bilang masih mentah. Dan dia berbakat luar biasa. Cuma kalau dia nggak merubah cara dia bermain, dia bisa kehilangan tempatnya. Entah itu di klub ataupun itu di timnas. Kenapa? Karena orang yang kehilangan ritme bermain biasanya jarang bisa bikin kontribusi ke tim. Jadi gue bilang kayak gini dah. Kalau lu jarang bermain, ya gue bilang kayak gitu. Lu jarang bermain, lu jarang dapat kesempatan main di tim utama, lu pasti kehilangan ritme bermain. Mainnya lebih simple gitu. Lu udah pasti ketinggalan dari yang lain gitu, gue bilang.
Apalagi pemain lawan yang dia dapat menit bermain lebih banyak misalnya di klubnya. Ini pemain lawan ya. Lu udah pasti ketinggalan. Lu udah pasti ada di kantong dia istilahnya ya teman-teman. Lu udah pasti dikantongin sama dia. Kenapa? Karena lu udah kehilangan segala-galanya. Momentum, ritme, dan kondisi fitnya seorang pemain atau atlet. Udah pasti kayak gitu guys. Jadi satu-satunya cara untuk mengakali itu apa? Main lebih simple. Main lebih simple gitu. Lu harus tahu kapanan bola, lu harus tahu harus ngumpan cepat gitu. Dan gue lihat waktu itu dia masuk, dia setelahnya udah maju, dia nggak ngasih umpan, padahal itu kesempatan paling besar gitu. Ini di lawan Taiwan atau di lawan Lebanon gue lupa. Lawan Taiwan mungkin, Taipei. Bukan Taiwan guys, Taipei, Chinese Taipei. Kesempatan itu benar-benar ada gitu. Dan gue bilang kayak bukan cuma untuk nomor 7 aja, tapi untuk semua pemain yang di klubnya dia nggak dapat menit bermain dan dia kebanyakan dicadangkan. Salah satu cara untuk menebus kehilangan ritme bermain lu, itu lu bermain simple aja gitu. Gue masih ingat gitu. Ya apa ya waktu itu, gue lupa di liga waktu itu masih liga top, entah liga Italia atau liga Spanyol guys. Pemain ini entah pemain debutan atau pemain salah satu tim besar, gue ingetnya gitu. Cuma gue lupa timnya apa dan siapa pemainnya. Tapi gue ingat apa yang dikatakan pelatihnya. Pelatihnya itu bilang ini pemain muda, dia itu memang ya latihan, tapi dia baru dapat kesempatan debut kalau nggak salah. Pelatihnya itu bilang main simple aja, main simple, dan itu ditunjukin sama dia di lapangan. Dan dia benar-benar berpengaruh gitu, memberikan kontribusi. Gue nggak tahu, gue lupa siapa orang. Tapi itu yang dikatakan pelatih, dan gue setuju gitu. Karena kalau lu bermain rumit, terlalu memperumit keadaan, lu nggak akan bisa ngejar ritme pemain yang benar-benar punya menit bermain yang banyak di klub. Nggak akan bisa guys, kecuali lu punya bakat hebat banget gitu. Bakat hebat yang lu masukkan siapa? Messi cuy. Messi gitu. Lu sejago itu kah? Kalian sejago itu kah? Messi. Tapi Messi, ini gue mesti ingetin gitu. Messi sekalipun di tim muda, dia dipakai terus. Dengan kata lain, dia dapat menit bermain. Messi, ketika di tim cadangan, dia dapat menit bermain. Jadi ini berbeda gitu. Dia punya bakat, dia punya menit bermain juga sebenarnya. Kondisinya fit. Nah, kalau lu main di tim bawah misalnya di tim cadangan, tapi lu juga nggak dipakai terus-terusan, ya lu nggak dapat menit bermain. Jadi atmosfer bermain itu penting guys gitu untuk pemain bola. Gue udah bilang main bola itu menit bermain itu segala-galanya bagi seorang pemain. Gak ada lagi yang lain gitu. Nah kalau untuk kemarin lawan Lebanon, kita betul-betul merindukan oleh Rooney ya, karena kita nggak bisa cetak gol. Kita bagi gue possession ball 81% itu benar-benar mengagumkan guys. Gue suka sebenarnya dengan cara bermain tim ini. Tapi ya itu kita nggak bisa ngebobol dan ya memang nggak gampang teman-teman ya. Maksudnya lu datang untuk friendly ini memang kalender FIFA, tapi lu datang untuk friendly, lu cuma sekedar mikirin ranking gitu loh. Gue nganggapnya Lebanon ini mikirin ranking, dia itu di ranking 112, kita di 117. Dia mikirin gimana supaya dia nggak kalah dari ranking kita di 17. Itu doang guys. Mereka cuma mikirin itu doang. Yang penting nggak kalah, rankingnya nggak kesalip. Udah gitu aja. Pikiran dia begitu. Makanya numpuk pemain sampai 7. Oh my god. Gue pikir Patrick Kluivert bagus banget sama tim pelatihannya. Dia ngerombak formula, memasang 4-3-3 gitu. Ya oke lah 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-2-1, formasi Poncemara ya 4-3-2-1. Mau pakai yang manapun itu mah 4-3-3. Variasinya memang yang tadi itu. Nah cara bermain kita luar biasa. Gua nganggap itu luar biasa. Gua nggak ingat kapan terakhir kali Indonesia main kayak gini guys. Yang bisa menguasain bola tanpa banyak kepancing lawan, terus tanpa banyak lawannya
Walaupun itu juga salah satu yang gue sesalin ya, lawannya nggak nyerang gitu. Tapi ya itu, yang gue bingung kenapa Lebanon ini mainnya kayak gitu kan. Padahal dia peringkatnya di atas kita. Seharusnya yang di atas kita ini kalau main biasanya dia mainnya menyerang gitu. Nah, uji coba ini lebih kayak bagaimana kita bisa membongkar pertahanan lawan. Tapi masalahnya, gue bilang kayak gini, banyak yang bilang, oh kalau misalnya Arab Saudi sama Irak menerapkan itu gimana bang? Arab Saudi sama Irak mainnya nggak kayak gitu guys. Jadi gue bilang terus terang aja, kalau seandainya mereka nanti kita kebobolan dulu, ya mungkin mereka akan main kayak gitu. Tapi yang jelas dari friendly mereka Arab lawan Ceko, kalau nggak salah Irak lawan Thailand. Satu-satunya yang mirip dengan Lebanon ini apa? Ini gabungan dari keduanya ya. Permainan kerasnya itu mirip dengan Irak. Gue harus bilang pemain kita harus hati-hati. Irak ini jenis pemain yang memang mengalahkan fisik. Dia keras banget guys. Irak ini hampir sama lah. Mereka ini kan Persia. Jadi tipe permainan itu memang keras kayak Iran juga gitu. Cuma Iran mungkin sedikit lebih halus lah. Gue bisa bilang Iran lebih teknikal. Nah, Irak ini memang mirip lah dengan Lebanon kemarin yang mainnya keras gitu. Tapi Irak, gue mesti bilang, mereka itu bukan jenis tim kayak Lebanon gitu. Mereka itu bermainnya menyerang. Gue nggak pernah ngeliat Irak itu mainnya bertahan gitu. Maksudnya numpuk pemain sampai 7. Arab Saudi apalagi. Arab Saudi itu tipe permainnya stylish semua guys. Gue mesti bilang kayak gitu. Mereka itu gaya gitu. Dribbling bola, bawa bola, tapi umpannya bagus, tendangan bebasnya bagus. Kemarin lawan Ceko itu tendangan bebasnya luar biasa gitu. Nah kita harus hati-hati gitu. Sama set piece-nya Arab Saudi. Nah yang sama dari Lebanon dengan Arab Saudi ini apa? Dramanya. yang gue bilang kayak dramanya gitu, guling-gulingnya sama. Tapi Arab Saudi sekalipun dia bermainnya menyerang. Lawan Ceko kemarin dia bermain menyerang gitu. Dengan kata lain, kalau seandainya tim-tim yang akan kita lawan di ronde 4 ini menyerang, kita mungkin nggak akan punya masalah dalam mencetak gol. Kemungkinan ya, tapi kita juga mungkin akan punya masalah dalam pertahanan. Kenapa? Karena lawan Lebanon kemarin nggak nunjukin apa-apa. Karena pertahanan kita nggak diuji gitu. Yang menyenangkan adalah gue seneng ngelihat Kevin Dix ada di tengah. Gue nggak tahu kenapa guys. Ini orang jadi back tengah kok sekaligus jadi deep line playmaker jadi. Ini panjang banget ya pembahasan gue ya. Sekitar 20 menitan guys. Mungkin lebih ya. Tapi yang gue bahas ini kayak recap gitu. Kalau gue cuma ngebahas ketika lawan Taipei atau Taiwan apalah gitu, nggak ada yang perlu dibahas karena lawannya jauh. Ya. Atau ketika U23 lawan Laos atau lawan Makau juga nggak ada yang perlu dibahas karena lawannya jauh. Yang jadi masalah itu ya ini gitu. Lawan Lebanonnya nggak nyerang, jadi pertahanan kita sebenarnya nggak teruji. Ya mereka punya kesempatan 1 atau 2 atau 3 kali lah. Tapi ya itu bukan masalah besar gitu bagi dua duet back kita. Nah yang menyenangkan adalah Patrick Kluivert yang berani bongkar pemain, bongkar formasi, pakai formasi yang nyaman. Karena ini kalau nggak salah kesempatan pertama dia untuk dapat uji coba ya. Karena kalau STY kan udah lama ya, STY itu udah berapa setahun lebih ya. Dan dia udah punya banyak uji coba ketika dia menangani timnas Indonesia. Cuma kalau yang Patrick ini baru kali ini dan dia dapat 2 uji coba, sementara yang satu gue sesalkan itu satunya itu enggak. Sebenarnya ya mungkin lebih mengasah pemain cadangan kita dapat menit bermain juga, pengalaman di timnas internasional. Nah yang gue perhatikan itu kayak ya ini kemampuan tim kepelatihannya Kluivert berani nyoba formasi dan itu berjalan sebenarnya. Yang nggak berjalan ya dari lini depannya aja karena pemainnya gila aja cuy. Tim-tim di IPL di Liga Spanyol, kalian kalau pernah ingat Getafe, kalau nggak salah ya Getafe di La Liga, itu mereka pernah menang lawan Barcelona atau lawan Madrid juga kalau nggak salah dengan tipe permain yang sama dengan Lebanon. Mainnya pertama numpuk pemain, yang kedua mainnya keras ya, luar biasa. Dan tim kayak Barcelona dan Madrid pun nggak bisa gitu memecah kebuntuan itu. Mereka nggak bisa ngebobol gawang Barcelona kalau nggak salah, ngebobol gawang Getafe. Dan kalau nggak salah waktu itu Getafe menang. Kalau nggak salah ya Getafe guys. Pokoknya adalah salah satu tim di La Liga itu yang mainnya hampir sama kayak Lebanon ini, numpuk pemain di belakang, permainannya keras, tapi nggak pakai drama juga gitu. Tapi dia bisa cetak gol. Nah,
nggak semua tim juga bisa melakukan ngebongkar tipe-tipe permainan seperti itu teman ya. Walaupun mereka punya pemain kelas dunia sekalipun gitu. Dalam satu atau dua pertandingan itu hal yang ya memang kayak gitu normal. Kita juga nggak bisa nyalain Lebanon cara bermainnya ya, yaitu cara bermain dia mau gimana cuy. Ya kan? Yang gue sesalkan itu adalah karena ya mereka mikirin rankingnya aja gitu loh. Mereka nggak mikirin timnya, dia nggak mikirin timnya gitu. Bagaimana seharusnya dia mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Kayak ya lu yang penting nggak kalah aja lawan Indonesia gitu aja cuy. Padahal lawan dia itu secara ranking jauh di bawah dia 5 ya jauh lah. 5 ranking itu jauh guys. Kita itu sebenarnya kita lah yang tim lemah dibandingkan Lebanon gitu. Tapi secara ranking ya, tapi mereka bermain seperti layaknya tim kecil gitu. Tapi lucunya itu kayak gitu guys. Mereka itu bermain layaknya tim kecil gitu. Gue bingung tuh. Nah, positifnya apa lagi? Uji coba pemain ya. Kita kedatangan 3 pemain baru kan, udah hampir 30 menit cuy. Kedatangan 3 pemain baru itu menyenangkan gitu. Gua ngeliat terutama Miliano Jonathan, cara bermain dia itu sesuatu yang kayaknya kita nggak punya ya. Ada sih di Ragnar, tapi Ragnar kurang fit belakangan ini, sering kurang fit ya, gua nggak tahu. Cuman ya itu. Cara bermain dia ini menyenangkan untuk dilihat. Dia punya pace, punya speed, dia punya kontrol bola yang bagus. Ya. Dia bisa one on one man gitu, lawan satu kayak ya benar-benar kayak kalau kalian pernah lihat Arjen Robben ya kayak gitu gitu. Cuma bedanya shootingannya aja sih. Arjen Robben akurat gitu loh. Nah cuma sayangnya satu hal ya yang gua kurang, mungkin ada kekurangan juga. Pertama syuting ya, dia syutingnya masih kurang akurat. Karena tipe-tipe pemain dia itu kayak Salah lah ya gitu, pemainnya Muhammad Salah gitu. Yang dia bisa dari sisi kanan tiba-tiba cutting inside, ngelewatin 1-2 pemain, atau dia bisa ngasih umpan. Cuma bedanya dengan Salah, kalau gue ngelihat ini kalau gue ya, kaki kanannya itu memang benar-benar lemah gitu. Dia ini kan kidal ya. Tapi kalau Salah, dia masih bisa crossing dengan kaki kanan. Cetak gol dengan kaki kanan juga bisa. Nah, si Miliano ini kayaknya masih belum terlatih dengan kaki kanannya. Karena crossing dia dengan kaki kanan itu lembek banget gitu, jelek lah. Gue bisa bilang. Nah, mungkin sekali-sekali dicoba tukar. Dia berada di sisi kiri. Mungkin kalau dia berada di sisi kiri, kemungkinannya ditukar aja, di rolling kayak gitu aja. Dia bisa kasih crossing yang lebih akurat gitu. Karena kaki kiri memang kaki andalan dia. Dibandingkan dia harus terus-menerus berada di sisi kanan, tapi ketika dia dimatikan, dia nggak bisa ngirim crossing gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Jadi lebih baik dia ada di sisi kiri sesekali, tukar-tukaran lah. Kadang-kadang di satu tim gue pernah ngeliat kayak gitu, di Liverpool juga kayak gitu. Mane Salah, kalau ini kita ngomongin Mane ya, kadang-kadang Salah di kiri, kadang-kadang Mane di kanan. Itu kalau mereka udah benar-benar kebentur gitu. Nah, kemarin itu sayangnya nggak kayak gitu. Dia tetap berada di sisi kanan. Gue pengen ngeliat sesekali bagaimana kalau dia di sisi kiri. Mungkin dia akan lebih nyaman, kemungkinan. Lalu Adrian Wibowo ya dia nggak dapat banyak menit ya, kita nggak bisa komentarin bahwa dia jelek, tapi dia masih mentah juga gitu, kayak nomor 7 gitu. Tapi Adrian Wibowo punya umpan crossing lebih bagus. Kalau gue ngeliat sih crossingnya bagus teman-teman ya, ketika dia dipindahkan ke kanan dia crossingnya bagus, bahkan lebih bagus dari Miliano. Nah ini ya yang gue liatnya, kayak kemarin tuh dia dipindah ke kanan, dia pertama di kiri kan ya, ketika back kiri masuk, nomor 7 masuk, terus nomor 22 ya si Wibowo ini masuk, nggak jalan guys. Sebelah kiri ini macet gitu. Akhirnya Miliano ditarik keluar, dia pindah ke kanan, justru jalan gitu. Kirinya tetap nggak jalan. Karena permasalahannya seperti gue bilang tadi, pemain yang ada di kiri, timingnya, momentumnya, decision makingnya itu mereka udah kehilangan semua gitu. Sementara yang di kanan enggak. Nah, Adrian Wibowo tuh gue inget dia ngasih satu crossing yang lumayan akurat gitu, lebih akurat dari Miliano. Kalau gue ngeliatnya gitu. Jadi punya opsi yang bagus gitu. Gue ngerasa dia ini, apalagi gue dengar kalau di MLS dia itu termasuk salah satu pemain
yang cukup penting lah ya. Gue harap dia dapat menit bermain yang banyak, apalagi kalau sampai dia jadi pemain inti, gue bisa bilang dia ini masa depan yang bagus untuk Indonesia. Itu gue bilang kayak gitu teman-teman. Nah, tapi gue nggak bisa kayak nilai dia ini udah kayak gimana gitu, karena ya menit bermain dia baru kali itu dikit. Nah, Zylstra itu sama. Walaupun Zylstra dipasang dari awal, tapi bola yang sampai ke dia mah kagak ada cuy. Bola yang sampai ke dia nggak terlalu banyak. Tapi kalau dibilang ada kekurangannya ada. Sebenarnya Zylstra ini tinggi besar ya, kuat ya. Tapi terkadang dia terlalu apa ya? Ketika bertarung satu lawan satu dengan pemain back lawan, dia kok kelihatannya kalah gitu. Padahal seharusnya dia ini tinggi besar dan harusnya mungkin ya itu gue bilang tadi, kalau striker ya lu harus build up body. Bagaimanapun body lu harus build up gitu. Nah, Zylstra mungkin salah satu kekurangannya di sana, harus build up body. Tapi selebihnya ya akan bergantung sama kemampuan dia. Ya kita memang kehilangan oleh Romani guys. Gimana lagi? Jadi kalau misalnya dihitung sih ya Ole, Zylstra cadangan, Ramadan gitu kan. Sananta, lalu kanan Miliano, kiri udah pasti Ragnar kalau menurut gua. Kalau kiri ya teman-teman ya, gua ngelihat kayak gini. Kemarin Calvin Verdong itu dipasang di tengah dan cukup bagus kalau menurut gua. Dia bisa kayak ngelempar bola kanan kiri, pandangannya lebih luas kalau dia berada di tengah. Tapi masalahnya memang kreativitasnya nggak seperti Tom. Tom itu jenis pemain yang pintar. Tapi kenapa gua paham Clever itu masang si Calvin? Ini kalian harus tahu. Mungkin itu persiapan guys. Kayak kalau seandainya Tom nggak fit gimana? Sometimes the teams have to preparing life without their smart player. Ya, kadang-kadang satu tim itu harus menyiapkan timnya itu, kehidupannya itu tanpa pemain hebatnya, pemain pintarnya. Nah, salah satu cara yang dicoba itu mungkin dengan Calvin Verdong. Gue ngerasa oke aja, cuma ya memang kehilangan Tom ya kita nggak punya pengganti lain gitu. Ada Ivar yang gue selalu bilang Ivar itu hampir setipe lah dengan Tom, tapi ya dia masih muda, dia perlu menit bermain dan dia mudah-mudahan dapat menit bermain yang banyak di klub barunya. Jadi kemarin itu memang gue ngerasa ya kita harus mempersiapkan hidup juga tanpa Tom Haye gitu. Bagaimanapun Tom Haye itu udah ada di penghujung karirnya. Yang menyenangkan adalah seperti yang gue bilang tadi, ada Ricky Kambuaya gitu. Tapi Kambuaya ini bukan jenis pemain yang kayak Tom juga gitu kan. Sebenarnya Tom ini tipenya bisa lah dipasang di nomor 10 bisa guys. Kambuaya di box to box nomor 8. Terus Joy itu nomor 6 lah, walaupun nomornya 14. Tapi kita ngomonginnya kayak sistem di sebuah line up sepak bola ya. Jadi playmakernya si Tom, Kambuaya ini ya bisa ngatur serangan dari distribusi bola untuk entah itu ke depan langsung ataupun ke Tom. Kita punya banyak opsi jadinya kalau seperti itu. Jadi antara Kambuaya dan Tom ini bisa kolaborasi. Lalu Pelopesi juga mainnya jago coy ini orang. Kemana aja kita ya? Gue bingung gitu loh. Maksudnya pemain seperti Joey ini pemain yang harusnya kita punya dari dulu gitu ya teman-teman ya. Dia ini tipenya bukan tipe angkut air gerasa gerusuk, tapi tipenya tipe jangkar pinter gitu loh. Distribusi bola bisa, ngambil bola bisa gitu. Sayang aja kita nggak dapet dia ini pas waktu masih muda bener gitu ya. Iya udahlah. Mudah-mudahan ada penerusnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan antara Ivar lah gitu ya. Belajar dari Joey gitu. Benar-benar jago ini orang gitu. Gue seneng dia ada di belakang dua pemain tengah lainnya gitu loh. Kayaknya dua pemain tengah lainnya itu kerjanya jadi lebih gampang gitu loh dengan adanya si Joey ini. Mark Locke juga bagus kemarin teman-teman ya. Mark Locke ini tipe yang berbeda dengan Joey karena dia tipenya bahkan bisa sampai ke depan juga. Hebatnya gitu sih. Lalu ya ada Lili Pali ya oke. Lili Pali tapi nggak istimewa. Dia bekerja keras tapi nggak bikin terlalu banyak perubahan di kayak penentu pertandingan masih belum ya. Kita memang kekurangan playmaker, gue bilang kayak gitu. Kan kita memang selalu kekurangan playmaker.
Yang gua pengen lihat kemarin itu sebenarnya adalah Joey, Tom Haye dan Kambuaya di satu tim di tengah. Jadi variasi kita akan lebih banyak. Tapi Patrick mungkin ya seperti yang gue bilang tadi, dia harus mempersiapkan tim itu kayak kalau seandainya kondisi pemainnya nggak fit atau nggak bisa main gimana gitu ya. Dan itu wajar, dicoba itu wajar. Gue senang gitu. Atau kemarin yang ketika dia naruh Iliano jadi playmaker, nah gue tadi harapnya itu kayak Kambuaya sama Iliano gitu, bukan Lili Pali. Tapi ya udah, nggak apa-apa juga gitu. Karena Iliano ini gue nganggap dia itu pemain potensial ya, walaupun dia pindah ke Indonesia gitu. Dia mainnya lebih simpel gitu. Gue suka. Gue paling suka pemain-pemain yang dia tahu sebenarnya dia nggak punya atribut kayak Messi atau namanya. Kayak gini lah. Lu kalau ngeliat seorang playmaker atau gelandang serang, lu tahu sebenarnya lu tuh nggak punya atribut kayak Messi, Maradona atau Zidane. Tapi lu itu playmaker. Nah, yang lu bagi itu apa? Visi bermain lu. Nah, lu bermain simple. Dimana lu tahu harus kapan nahan bola, back pass, lu harus tahu kapan kasih passing through ke depan, kapan lu memanfaatkan lebar lapangan. Nah, itu salah satu tipe playmaker yang pinter gitu. Nggak melulu playmaker ini kayak, oh gua ini jago banget dribbling bola, nggak kayak gitu guys. Jadi lebih baik kayak gitu gitu. Gua pengen kayak gitu, kenapa? Karena timnya itu akan jalan gitu teman-teman. Karena gue masih ingat banget tahun berapa ya? Tahun 78 kalau nggak salah ya. Argentina juara dunia dengan Mario Kempesnya tanpa Maradona. Maradona itu waktu itu pemain yang benar-benar lagi hype guys. Pemain muda yang benar-benar lagi hype pada masanya itu. Tapi pelatihnya itu bilang bukannya Maradona itu nggak bagus, tapi dengan sistem dia Maradona itu nggak cocok. Dan dia bawa Argentina tanpa Maradona juara dunia guys. Dengan Mario Kempes itu kalau kalian ingat ya. Jadi sederhana itu aja gitu. Lu bisa juara, lu bisa punya prestasi dengan pemain yang kadang-kadang hanya bermain simple gitu. Itu aja guys. Jadi ini udah cukup panjang lebar ya. Udah hampir 40 menit. Coy, ngomongin begini, tapi ini karena recap ya. Gue bilang kayak gitu aja. Dan ini masukan-masukan juga sih kalau didengar, karena biasanya nggak didengar sih. Mungkin terlalu sering scroll Instagram pemain muda kita. Tapi main simple aja ya untuk teman-teman yang main pemain-pemain muda. Karena atribut kayak Messi, Ronaldo, Zidane itu bukan jenis pemain yang ada setiap tahun. Jadi main simple aja, yang penting punya kontribusi ke tim. Udah itu aja. Bye-bye, see you di video lagi ya.